Oke, Pak Guru coba share screen-nya. Sudah nampak belum, Nak? Matematikanya siapa? Jalan. Sudah nampak di layar? Belum, Pak. Udah ya. Anak-anak semuanya, kita belajar sudah masuk di tema kedua. Scroll ke bawah, Pak. Ya nanti Pak Guru pakai PDF, jadi nanti di scroll ya. Anak-anak semuanya, kita belajar masuk sudah tema 2 ya, di subtema 1 cara tubuh mengolah udara. Nah, anak-anak semuanya, ternyata udara sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa jadinya kalau manusia tanpa udara? Tentunya nggak bisa hidup. Oleh karena itu, yang tematik belum dikirim ya. gimana? Ada apa, Nak? Soal PDF yang tematik belum dikirim. Ya, belum. Pak Guru belum mengirim PDF. Ya, Pak Guru hari ini belum mengirim PDF. Jadi kalian hari ini mencermati penyampaian Pak Guru dulu ya. Oke, Nak? Ya, karena Pak Guru masih bermasalah dengan handphone Pak Guru. Oke, anak-anak semuanya, di layar udah terlihat ini berbagai macam hewan ya. Ada yang bisa menyampaikan di gambar itu hewan apa saja? Kambing, ayam, orang. Ya, itu ada keledai, keledai. Tapi ya bukan. Bentar, Pak Guru masukkan dulu ya. Ada kambing. Iya boleh. Iya ada kambing. Kemudian kedelai apa keledai itu? Ada keledai, ada angsa, ada bebek, ada belibis, ada ayam, macam-macam ya di situ. Oke, anak-anak semuanya. Nah, sekarang dari gambar di atas ya, tentunya ada beberapa perbedaan ya. Perbedaan hewan di sini. Ya, ada yang bernafasnya melalui paru-paru, ikan ya. Ikan dengan insang, kemudian ada yang bernafas dengan kantong udaranya. Nah, ternyata setiap makhluk hidup mempunyai proses pengambilan oksigen yang bermacam-macam caranya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kita mempelajari bagaimana makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Oke ya. Kita masuk di pembelajaran 1. Oke. Nah, lihat. Ini adalah Dayu lagi ternyata Dayu memelihara ikan hias. Siapa yang di rumah memelihara ikan hias? Ada? Nah, Pak Guru sekarang Pak Guru bertanya. Oke. Sekarang oke. Oh iya anak-anak, kita hampir lupa hari ini kita belum berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa dulu? Oh iya. Oke, siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. Silakan. Berdoa dimulai. Ya. Sudah selesai. Oke. Jadi anak-anak hari ini ya, maaf tadi berdoa Pak Guru sudah. Ayo. Sebagai gambar pengantar pembelajaran ini, Ayu dengan ya A-nya hewan peliharaannya yaitu ikan. Ikan ya itu ada ikan mas koki di dalam akuarium. Nah, anak-anak
Pertanyaannya adalah apakah ikan ini bernafas di dalam air? Ya, bernafas dalam air. Pertanyaannya apakah di dalam air mempunyai udara? Ikan kan hidup di air. Ya, berarti Pak Guru ulang pertanyaannya ya. Apakah di air terdapat udara? Tidak. Nah, kalau tidak ada udara, bagaimana ikan itu bisa bernafas? Oke ya. Stop dulu, kalian Pak Guru jelaskan sebentar. Air. Ya, stop dulu Pak Guru jelaskan ya. Oke. Di dalam air ternyata terdapat udara. Ya. Jangan salah, di air itu ada udara, ada oksigen. Tetapi oksigen yang ada di dalam air itu namanya oksigen yang terlarut di air. Hanya hewan yang mempunyai organ pernafasan berupa insang yang bisa memilah antara air dengan oksigen. Ternyata ada ikan, ya, kemudian berudu, kemudian jenis-jenis hewan air yang lain, ya, itu punya insang yang fungsinya adalah untuk bernafas. Nah, jadi udara yang bercampur dengan air ini oleh insang nanti akan dipisah. Nah, inilah kemampuan hewan air, contohnya ikan, bernafas di dalam air, ya. Berbeda dengan manusia. Manusia tidak dipunyai insang. Manusia bernafas dengan paru-parunya. Makanya manusia kalau di dalam air nggak bisa bernafas, ya. Begitu juga dengan ikan. Ikan kalau di darat dia nggak bisa bernafas. Kenapa? Karena dia tidak punya paru-paru. Ikan punyanya insang yang bisa bernafas ada di dalam air. Nah, Allah Maha Adil anak-anak, menciptakan ikan dengan insangnya, manusia dengan paru-parunya. Coba kalau manusia punya insang, wah, kalian nanti berangkat sekolah nggak jalan kaki, bisa lewat sungai, ya, berenang kalian. Nah, Allah Maha Adil ya. Jadi setiap makhluk hidup itu dipunyai keberagaman bagaimana cara memperoleh oksigennya. Oke ya, jadi udah paham ya nak? Udah paham belum? Pertanyaannya, di air berarti ada oksigen nggak? Ada ya, jadi di air ada oksigen. Belum, udah lama. Oke ya, Pak Guru scroll. Pas scroll. Aku keluar sebentar ya Pak. Ya. Nah, oke. Pernafasan pada hewan. Anak-anak, hewan bernafas seperti juga manusia, ya, mengambil oksigen, membuang karbon dioksida. Jadi setiap kali kita menarik nafas itu adalah oksigen yang masuk. Kemudian kita menghembus ada mengeluarkan karbon dioksida. Pernafasan pada hewan berbeda dari manusia, ya. Alat-alat pernafasannya juga berbeda. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing. Nah, itu lihat. Terlihat nggak cacingnya itu? Ya. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Ya, dia nggak punya nggak punya paru-paru, nggak punya insang, ya. Tetapi cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Ini permukaan kulitnya nih. Nah, kenapa permukaan kulit cacing itu berlendir, basah? Karena ternyata permukaan kulitnya dipakai untuk bernafas, ya. Oleh karena itu cacing menyukai tempat yang lembab, ya, menjaga supaya kulitnya terus basah dan berlendir, ya. Nah, inilah alat pernafasan pada cacing, ya, di mana di dalam cacing di kulitnya terjadi pertukaran antar CO2 dan O2.
O2 masuk, CO2-nya yang keluar. Oke, kemudian setelah cacing, alat pernafasan pada serangga. Ya. Pada serangga bernafas menghisap oksigen dan melepaskan CO2 juga. Namun pernafasan serangga beda dengan cacing. Serangga mempunyai sistem yang disebut dengan trakea yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea ini disebut trakeola ya. Jadi ini anak-anak semuanya yang disebut dengan trakea. Nah, ini alat pernafasan yang ada pada serangga. Ini contohnya apa nih? Lebah ya. Lebah. Ini lebah. Serangga banyak ya, ada lebah, ada nyamuk, belalang, siapa lagi? Kumbang, ya. Kutu di dalam di kepala kita itu juga termasuk insekta atau serangga. Nah, alat pernafasan pada serangga disebut dengan trakea. Ya, apa nak? Trakea yang di dalamnya ada spirakel ya, kemudian ada organ-organ yang lainnya. Ini namanya di dalam serangga. Oke, yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ya, makhluk hidup dalam hal ini ikan ya. Tadi sudah Pak Guru di awal Pak Guru jelaskan bahwa ikan bernafas melalui insang atau disebut dengan operculum. Nah, anak-anak melihat gambar ikan yang Pak Guru. Nah, jadi air itu masuk ke dalam mulut ya. Air masuk ke dalam mulut, kemudian di insang inilah nanti akan terjadi pembebasan air dan oksigen yang dimanfaatkan oleh ikan akan dimasukkan ke dalam tubuh ya, di dalam insang ini. Jadi di insang ini tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, pertanyaan Pak Guru, karbon dioksida itu bersifat racun enggak? Karbon dioksida bersifat racun enggak? Karbon dioksida bersifat racun nak bagi hewan ataupun manusia. Lama kita menghisap CO2 maka berbahaya bagi kesehatan ya. Yang bermanfaat bagi kita adalah apa? Oksigen ya. Tetapi kalau karbon dioksida itu berbahaya. Nah, ikan bernafas memasukkan air, kemudian di dalam operculum, di dalam insang ini terjadi pertukaran. Nah, berarti di dalam insang ini banyak CO2. Makanya kalau kita makan ikan, insangnya harus dibuang. Kalau kalian bersihkan ikan, insangnya dibuang ya nak ya. Kenapa dibuang? Karena di dalam insang banyak mengandung CO2 ataupun residu-residu bahan yang berbahaya bagi manusia, itu biasanya ada di insang. Jadi kalau kalian disuruh ibu membersihkan ikan, kalian insangnya dibuang ya. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita lihat. Ini adalah pada ikan. Masih pada ikan, ini insangnya nih. Insang tuh ada dua, kanan kiri ya. Jadi air masuk, biru adalah air. Kemudian air nanti akan dikeluarkan lewat insang. Nah, oksigen inilah yang akan dimasukkan ke dalam seluruh tubuh, dimanfaatkan untuk fungsi tubuhnya ikan melalui insang ini ya. Ini alirannya. Satu gede, satu kecil, Pak. Kenapa? Yang satu gede, yang satu kecil. Nah, tapi itu ikannya apa, Pak? anak-anak kira-kira kalau kepalanya bulat kayak gini kan apa ini? Yang sebelah kiri, Ikan sapu-sapu, ikan lele, ya, ikan gabus itu kepalanya kayak gini nih. Nah, kalau yang lancip kayak gini, Ikan melon, ikan
kan jair, kan yang lancip-lancip ya, gurame, mujair ya. Oke, jadi kalian sudah bisa melihat bagaimana pergerakan dari insang, pergerakan dari oksigen bagaimana masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah kita belajar, sekarang saatnya kita ke hewan amfibi. Kenapa disebut amfibi, Nak? Ada yang tahu? Karena dia bisa hidup bisa hidup di darat dan di air ya, bukan dua alam ya. Dua alam itu nanti alam kubur sama alam barzah nanti. Ya, jadi hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Oke, sebentar. Nah, lihat anak-anak. Katak mengalami sebuah metamorfosis dalam hidupnya, dari mulai telur, kemudian berudu, kecebong, katak dewasa sampai terus, itu namanya sebuah metamorfosis. Nah, anak-anak, ada perbedaan nih di amfibi atau katak. Katak saat dia masih kecebong ya. Anak-anak tahu kecebong kan? Tahu ya, berudu ya. Ya, banyak kita jumpai kalau di sawah, di. Sudah pernah lihat berudu belum? Oh. Berudu itu anakan ya, anaknya katak, yang kecil-kecil. Nah, kalian bisa lihat kalau di sawah ya, bulat-bulat itu di sawah, kemudian di kolam. Nah, ternyata anak-anak, katak saat dia masih kecebong, saat masih berudu, dia hidupnya hanya di air. Ya, kayak ikan, dia punya sirip, punya insang mirip ikan itu, mirip ikan anakan lele kalau kecil ya. Nah, ternyata anak-anak, saat dia masih kecil, dia punya insang. Makanya dia hidupnya di air ya, kecebong. Kalau di darat mati karena fungsi paru-parunya belum berfungsi maksimal. Nah, saat menjadi katak dewasa ya, katak ini insangnya berubah menjadi paru-paru. Kemudian paru-parunya udah bagus dan katak bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya. Katak pasti permukaan kulitnya basah nggak? Iya. Basah-basah gitu ya. Jadi ternyata katak juga bernafas menggunakan insangnya. Nah, saat kecebong, tapi saat dewasa dia menggunakan kapiler-kapiler darah yang pada kulit, kemudian dan paru-paru. Makanya katak dia bisa di darat, juga bisa di air, nyelam ya, nyelam. Nah, karena katak bernafas dengan paru-paru juga bernafas dengan kulit-kulit ini yang ada di seluruh tubuhnya katak ya. Jadi dia perkembangan dari insang waktu katak kecil saat menjadi katak dewasa. Nah, inilah kenapa katak ini disebut sebagai hewan amfibi ya. Jadi anak-anak tadi waktu katak masih kecil dia bernafas dengan apa? Insang. Kalau katak dewasa dengan apa? Paru-paru dan lembaran-lembaran kulit ya, ataupun permukaan kulitnya ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa katak bisa berenang, bertahan di air? Pertanyaan jawabannya apa? Amfibi. Karena katak di samping. Jawabannya kurang tepat. Karena katak mampu bernafas ya dengan paru-paru dan lembaran kulitnya. Makanya katak bisa bernafas di air dan di darat. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang katak sudah
Ikan sudah. Ini, nah lihat. Apa ini nak? Ular. Nah, reptil ya. Reptil itu ada ular, ada apa saja reptil. Nah, ular terus apa lagi? Buaya, terus kadal, iguana. Itu adalah jenis-jenis reptil ya. Ada cecak, kadal, ular, ya, biawak, buaya. Itu namanya reptil. Nah, anak-anak, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Ya. Jadi, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung ya, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru ya. Jadi ya, kayak manusia. Reptil mempunyai paru-paru. Oke. Paru-paru ya, bernafasnya ya. Nah, di reptil ini ada beberapa perbedaan ya. Paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks ya. Karena bertekstur seperti spons. Kenapa? Karena buaya, kemudian kadal, kadang juga bisa berenang di air ya nak ya. Ya kan? Ada buaya, kemudian kadal, biawak ya. Ternyata dia bisa hidup di kubangan air ya. Karena lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi biawak, oh ya silahkan. Jadi biawak, buaya, lubang hidungnya itu bisa menutup kalau saat dia di air ya. Jadi tidak akan kemasukan air dalam paru-paru. Wah, hebat kan? Buaya, kadal, reptil ya, biawak. Nah, coba manusia hidungnya kayak gitu ya. Kalau nyeram hidungnya nutup gitu loh. Tapi itulah Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan pasti ada tujuan dan fungsinya. Oke. Sekarang adalah alat pernafasan pada apa ini nak? Burung atau aves ya. Alat pernafasan pada burung atau aves ya. Pada burung terletak di dalam rongga dada. Ya, dia bernafas dengan paru-paru. Cuma bedanya burung mempunyai kantong udara ya. Ini. Jadi burung mempunyai kantong udara. Untuk apa kantong udaranya? Nah, kantong udara yang ada pada burung adalah untuk menyimpan cadangan udara dan membuat keseimbangan burung saat terbang. Ya, oleh karena itu burung terbangnya sangat badannya ringan di atas karena dia punya kantong udara ini, gitu kan. Nah, makanya burung saat terbang dia seimbang ya. Oke, jadi udara masuk ke dalam paruhnya ini ya, hidungnya. Punya hidung kan burung yang dua itu ya. Kemudian trakea, kemudian baru masuk ke paru-paru ya. Di samping dia masuk paru-paru, ternyata udaranya juga masuk ke dalam kantong udara. Nah, inhalasi. Inhalasi adalah saat udara masuk ke dalam tubuh, ini namanya inhalasi ya. Coba kalian menghirup oksigen lewat hidung. Nah, menghirup itulah yang disebut dengan inhalasi. Dan kemudian mengeluarkannya disebut ekshalasi. Nah, ini adalah prosesnya ini. Kalian bisa cermati, ini proses udara masuk. Nggak bisa menghirup, Pak. Kenapa? Aku lagi pilek, Pak, jadinya nggak bisa menghirup. Oh iya, tetap bisa menghirup, tapi sedikit yang masuk. Kalau nggak bisa menghirup, kamu kehabisan nafas. Ya, tahu cuma yang masuk sedikit. Oke ya. Nah, kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat tidak terbang. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Jadi burung saat dia nggak terbang, saat diem itu, dia tuh menyimpan udara di kantongnya. Nah, saat dia terbang,
burung ternyata tidak bernafas. Ya, dia tidak bernafas dan dia menggunakan udara yang ada di kantongnya. Ya. Jadi burung kalau terbang dia nggak bernafas tapi menggunakan udara-udara yang di dalam kantong tadi yang udah disimpan. Nah, saat dia nangkring, saat dia tidak terbang, dia ngumpulin banyak-banyak udara taruh di kantongnya ya. Jadi dia nggak bawa plastik ya burung ya. Nggak bawa oksigen, nggak bawa tabung, tapi burung udah punya kantong udara di dalam tubuhnya. Iya, nah, lama-lama habis kan? Iya, lama-lama habis, nanti dia hinggap lagi di pohon. Nah, hinggapnya dia di pohon ternyata dia sedang menyimpan udara. Ya, dia sedang menyimpan udara lagi gitu kan. Nah, selain itu, selain untuk terbang, ternyata kantong udara juga membantu burung mencegah hilangnya panas tubuh ya, dan memperkeras suara. Makanya burung siulannya sangat kencang ya, burung siulannya sangat kencang karena kantong udara walaupun burungnya makanya burung walaupun kecil suaranya nyaring sekali, kencang sekali ya, karena dibantu dengan kantong udara. Oke, selanjutnya yang ketujuh, alat pernafasan pada mamalia. Nah, anak-anak tahu hewan mamalia? Tahu, hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui. Hewan mamalia yang hidup di laut paling besar apa? Ikan? Lumba-lumba ya, ikan paus ya. Kalau ikan hiu tidak. Hiu bukan mamalia, yang mamalia adalah paus dan lumba-lumba. Dugong. Tahu dugong nggak? Dugong. Ya, dugong itu ikan duyung ya. Dugong tahu dugong. Oke ya, anak-anak. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Ada dua jenis mamalia, darat dan air ya. Yang terlihat di layar kalian yang ini adalah mamalia yang hidup di darat ya. Yang di air ada paus, duyung ya, lumba-lumba, dugong dan tadi ya. Oh, duyung? Hah? Iya, duyung. Duyung itu dugong ya. Dugong. Nah, anak-anak, pernafasan mamalia darat. Kalian perhatikan. Ini gambar apa, Nak? Kita coba lihat pernafasan pada kuda, pada mamalia kuda. Ya, kuda adalah hewan darat yang sangat kuat ya, digunakan oleh manusia berbagai macam untuk narik pedati, untuk berwisata kalian di pantai juga pakai kuda, untuk alat. Nah, sekarang kita perhatikan coba apa yang terjadi pada kuda cara bernafasnya. Nah, ternyata alat pernafasannya berupa hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok dan paru-paru. Perhatikan gambarnya ya. Nah, ini adalah hidung. Hidung, kemudian nafas masuk ke hidung menuju ke trakea, kemudian dari trakea masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen ya. Tepatnya pada alveolus. Nah, CO2 akan dikeluarkan melewat ekshalasi tadi, mengeluarkan udara keluar yaitu CO2. Nah, oksigen masuk ke dalam tubuh yang disebut dengan inhalasi. Nah, ini adalah sistem pernafasan pada kuda ya, dengan menggunakan paru-paru. Oke, anak-anak semuanya. Nah, yang ini apa? Lumba-lumba apa paus? Oke, lumba-lumba ya. Oke. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Ya, jadi ini hidungnya nih, yang ada di sini lubang. Pada lumba-lumba, paus punya lubang di sini. Oh iya. Nah, saat mamalia tersebut menyelam, katup dan menutup,
muncul ke permukaan. Nah, kemudian saat mamalia ini, lumba-lumba ini menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi lumba-lumba ini kan sering terlihat dia loncat ya. Nah, jadi saat lumba-lumba loncat inilah katupnya terbuka, kemudian memasukkan oksigen. Saat itulah lumba-lumba ini dia menghirup oksigen. Jadi dia muncul ke atas, dia menghirup udara. Berbeda dengan ikan yang lain, ikan yang tadi di akuarium. Kalau ikan lain yang ada di akuarium atau di kolam atau di sungai, dia benar-benar menghirup airnya dan memisahkan air dengan udara. Tetapi berbeda dengan lumba-lumba, dia bernafas dengan paru-paru. Ya, cuma dia menghirup udaranya di udara, kemudian dia masuk lagi ke air ya. Nah, hebatnya itulah lumba-lumba ya. Dia termasuk mamalia. Oke, anak-anak semuanya dari Pak Guru jelaskan di sampai berapa? 7 jenis hewan. Ya, silakan siapa yang tanya? Siapa yang mau tanya tadi? Sebentar ya. Ya, siapa yang mau tanya? Ya, silakan Reza. Kenapa? Silakan yang mau bertanya. Ikan lele bisa hidup berhari-hari di darat. Termasuk hewan amfibi kan? Oke. Ya, terima kasih Anggri pertanyaannya. Ikan lele apakah ya? Pak Guru jelasin ya, Anggri ya. Ikan lele Itu termasuk hewan amfibi kan? ya, Pak Guru jelasin, diam dulu ya. Mikrofonnya dimatikan kalau Pak Guru mau jelasin. Jangan bersaut, nanti bingung. Oke ya. Sudah? Nah, ada pertanyaan dari Anggri, apakah lele termasuk amfibi? Lele bukan hewan amfibi, ya. Lele tidak bisa hidup di darat. Lele hanya bisa hidup di air. Tetapi lele punya kemampuan hidup di lumpur, walau airnya sedikit. Hari-hari. Ya, jelasin dulu Pak Guru, jangan dipotong Anggri. Ya. Lele bisa hidup di lumpur. Lele juga bisa hidup di lapisan air yang airnya sedikit ya, bahkan berlumpur, kemudian keruh, kotor, itu lele bisa hidup. Karena lele punya alat bantu pernafasannya yang disebut labirin ya. Labirin yang ada di kepalanya ternyata berfungsi agar lele ini bisa hidup di air yang cukup keruh, kemudian air yang bercampur dengan lumpur, bahkan di lumpur. Jadi kalau anak-anak pahami, di sawah, di rawa, kalau musim hujan lele ini banyak. Kemudian di musim kering atau di musim kemarau tiba-tiba lelenya hilang. Ternyata lele dia bisa mampu bertahan hidup di lubang-lubang. Ya, mampu hidup lubang. Jadi itu ya Anggri pertanyaannya, kenapa lele bisa hidup di lumpur dan air yang keruh? Karena lele punya organ labirin yang berfungsi, lele bisa hidup di tempat-tempat yang seperti itu ya. Oke Anggri, paham? Anggri udah paham? Paham, terima kasih. Oke. Silahkan siapa lagi yang mau bertanya sebelum Pak Guru lanjut? Tidak ada ya, Pak Guru lanjut ya. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, anak-anak, tadi kita
sudah mempelajari berbagai macam pernafasan. Nah, sekarang tentunya setiap pernafasan ini mempunyai perbedaannya. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak. Apa perbedaan organ pernafasan pada cacing, ikan, katak, ular, belalang, burung sapi, dan lumba-lumba? Ada yang bisa menyampaikan? Gimana, Nak? Ada yang bisa menyampaikan? Dari Pak Guru menjelaskan tadi. Oke, dimulai dari cacing dulu. Cacing, siapa yang mau jelasin pernafasan cacing?